Assalamualaikum semua. Di Monaco, negeri mungil di tepi laut Mediterania, orang mengenalnya sebagai Putri Berlian. Setiap langkahnya selalu disorot kamera. Gaun elegan di gala dinner, perhiasan jutaan dolar, hingga senyum yang memikat para bangsawan Eropa. Namanya Aminah Zahra Al-Fayed, miliarder cantik berusia 32 tahun, pewaris kekayaan keluarga bisnis permata dan properti. Dari luar hidupnya sempurna. Villa di Monte Carlo, jet pribadi, bahkan kapal pesiar yang sering berlabuh di Riviera Prancis. Namun, di balik gemerlap itu, ada sesuatu yang berbeda dari Aminah. Saat rekan-rekannya sibuk membicarakan pesta, liburan eksotis, atau koleksi tas mewah, Aminah justru sering terlihat membaca Al-Quran di ruang pribadinya, atau menghabiskan waktu mengunjungi panti asuhan Muslim di Paris dan Casablanca. Hingga pada suatu malam, dunia dikejutkan oleh sebuah pengumuman dari yayasannya, Light of Hope Foundation. Dengan suara tenang namun penuh keyakinan, Aminah berkata, "Saya akan membangun 100 masjid di Gaza. Masjid bukan sekedar tempat ibadah, tapi benteng harapan. Dan Gaza pantas mendapatkan harapan itu." Seketika, berita itu meledak di media internasional. Dari CNN, Al Jazeera, hingga surat kabar Eropa, semua menyorot keputusan gila sang miliarder muda. Bagaimana mungkin seorang wanita dari Monaco, negeri yang lebih identik dengan kasino dan Formula 1, rela mengucurkan ratusan juta dolar demi sebuah wilayah konflik? Jawabannya terungkap beberapa hari kemudian. Aminah ternyata keturunan Indonesia. Ibunya adalah seorang wanita asal Surabaya yang pada era 1980-an menikah dengan seorang diplomat asal Maroko. Meski lahir dan besar di Eropa, Aminah tumbuh dengan cerita-cerita dari ibunya tentang Surabaya, tentang azan subuh di kampung, dan tentang bagaimana masjid selalu jadi pusat kehidupan umat. Darah Indonesia lah yang membuat saya tidak bisa berpaling. Saya ingin berbuat sesuatu meski kecil untuk saudara-saudara saya di Palestina, ujar Aminah dalam wawancara khusus. Disitulah dunia menyadari, Aminah bukan sekedar sosialita berwajah cantik. Ia adalah kombinasi antara kemewahan Monaco dan jiwa Nusantara. Seorang miliarder yang memilih jalan berbeda, menukar gemerlap pesta dengan doa anak-anak Gaza. Ketika kabar rencana pembangunan 100 masjid di Gaza diumumkan, banyak yang meragukannya. Gaza itu zona perang. Mana mungkin seorang miliarder Monaco bisa masuk begitu saja? Tulis salah satu media Eropa. Namun Aminah tidak gentar. Ia tahu ini bukan proyek mudah. Bom masih berjatuhan, listrik terbatas, dan blokade membuat setiap bahan bangunan seperti emas. Tapi ia sudah bulat tekad. Masjid pertama harus berdiri sebagai tanda harapan. Dengan kerudung putih sederhana, jauh dari citra glamor yang biasa menempel padanya, Aminah berangkat ke Mesir, lalu menyeberang melalui Rafah Gate, gerbang yang menjadi satu-satunya jalan menuju Gaza. Di sana, ia hanya ditemani beberapa staf yayasannya dan relawan lokal. Para warga Gaza awalnya tak percaya. Benarkah wanita ini datang dari Monaco? Dari negeri kasino, untuk membangun masjid di sini? Bisik-bisik terdengar di antara kerumunan. Namun, begitu Aminah turun dari mobil, menyalami anak-anak yatim, dan mencium kening seorang ibu tua yang kehilangan keluarganya, keraguan itu hilang seketika. Lokasi masjid pertama dipilih di sebuah area yang dulunya hanyalah puing-puing rumah hancur. Di sana, dengan tangan gemetar namun penuh keyakinan, Aminah meletakkan batu pertama sambil berdoa lirih. "Ya Allah, jadikan masjid ini cahaya bagi mereka yang kehilangan segalanya." Tangis pecah. Warga yang menyaksikan bersorak, "Allahu Akbar! Allahu Akbar!" Ada yang sujud syukur di tanah berdebu. Ada pula yang meneteskan air mata karena tak pernah membayangkan masjid baru akan berdiri lagi di tengah reruntuhan. Masjid itu dirancang sederhana tapi kokoh. Kubahnya kecil, namun di dalamnya ada ruang belajar Al-Quran, perpustakaan mini, dan tempat bermain anak-anak. Di dinding depannya tertulis nama Masjid Al-Surabaya,
sebagai penghormatan kepada tanah kelahiran ibunya. Bagi warga Gaza, masjid ini bukan sekedar bangunan. Ia adalah simbol bahwa dunia belum sepenuhnya melupakan mereka. Foto Aminah yang mengenakan jilbab sederhana, tersenyum di samping anak-anak Gaza dengan latar belakang masjid yang baru berdiri, viral di media sosial. Dari Jakarta hingga Istanbul, dari Kairo hingga London, orang-orang membicarakannya. Bahkan beberapa pengusaha muslim kaya raya di Timur Tengah langsung menghubungi yayasannya, menawarkan bantuan untuk mempercepat pembangunan masjid berikutnya. Aminah hanya tersenyum ketika ditanya wartawan. Saya memulai dari satu masjid, semoga Allah yang menyelesaikan sisanya. Dan dari situlah, proyek 100 masjid di Gaza benar-benar dimulai. Setelah foto-foto Aminah di Gaza tersebar luas, dunia mendadak menoleh. Seorang miliarder muda, cantik dan berasal dari Monaco, yang biasanya identik dengan kasino, yah dan balap Formula 1, tiba-tiba tampil sebagai ikon kemanusiaan dunia Islam. Media Eropa menulis dengan nada kagum sekaligus heran. The Guardian menurunkan judul, From Monte Carlo to Gaza, the billionaire who chose mosques over mansions. Al Jazeera menyebutnya The Khadijah of Monaco. Sementara sebuah majalah bisnis Amerika menempatkannya di sampul edisi khusus dengan judul Beauty with a Purpose. PBB pun akhirnya bersuara. Melalui UNRWA, mereka mengapresiasi langkah Aminah dan bahkan membuka jalur koordinasi untuk mempermudah masuknya material bangunan ke Gaza. Jarang ada inisiatif pribadi yang seberani ini. Kami siap membantu, ujar perwakilan mereka. Gelombang dukungan juga datang dari negara-negara Arab. Qatar, Turki, dan Kuwait menyatakan siap menyumbang dana tambahan agar pembangunan masjid bisa dipercepat. Bahkan beberapa arsitek muda dari Mesir dan Yordania menawarkan diri menjadi relawan untuk merancang masjid-masjid berikutnya. Di Indonesia, kabar ini langsung menjadi viral. Tagar hashtag Putri Monaco keturunan Surabaya trending di media sosial. Banyak warganet merasa bangga bahwa seorang perempuan keturunan Indonesia mampu membuat perubahan global. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri juga menyampaikan apresiasi resmi. Kita bangga, darah Indonesia yang ada pada diri Aminah Zahra menjadi cahaya harapan bagi Palestina, tulis pernyataan itu. Meski dielu-elukan, Aminah tetap menolak semua label yang diberikan padanya. Dalam salah satu wawancara, ia hanya berkata, "Saya bukan pahlawan. Saya hanya seorang muslimah yang kebetulan diberi rezeki lebih. Dan saya tahu, kelak Allah akan bertanya, untuk apa rezeki itu digunakan?" Keputusan Aminah ternyata memicu efek domino. Para pengusaha muslim di berbagai belahan dunia ikut tergerak. Dari Malaysia, seorang Taipan Property berjanji membangun 10 masjid tambahan. Dari Uni Emirat Arab, sebuah keluarga konglomerat mengirim donasi untuk membiayai sekolah Al-Quran di dalam komplek masjid. Apa yang awalnya dianggap proyek mustahil, kini berubah menjadi gerakan global. Gaza tidak lagi berdiri sendiri. Dan di balik semua itu, ada satu hal yang membuat Aminah selalu tersenyum. Di setiap masjid yang dibangun, ia selalu meminta agar ada bendera kecil Indonesia berkibar di samping bendera Palestina. Saya ingin dunia tahu bahwa dari tanah Surabaya, ada doa yang ikut membangun Gaza. Semakin banyak masjid berdiri, semakin besar pula sorotan dunia kepada Gaza. Namun bersamaan dengan itu, tekanan dan ancaman mulai bermunculan. Beberapa negara barat mulai khawatir. Laporan intelijen mereka menyebut pembangunan masjid bisa dianggap sebagai penguatan identitas Islam yang nantinya memperkuat semangat perlawanan di Gaza. Sebuah surat kabar Eropa bahkan menulis dengan sinis, "Aminah is not just building mosques, she is building resistance." Di balik layar, beberapa pejabat mencoba menekan Aminah agar menghentikan proyeknya. Mereka menawarkan jalan tengah. Alih-alih membangun masjid, lebih baik mendirikan pusat rekreasi atau sekolah netral tanpa identitas agama. Namun, Aminah menolak. Anak-anak Gaza tidak hanya butuh rekreasi. Mereka butuh tempat untuk berdoa, untuk merasa dekat dengan Allah, agar tidak kehilangan harapan. Penolakan itu membuat situasi makin berbahaya.
Yayasan Aminah mendapat ancaman email misterius. Beberapa kali, rombongan truk yang membawa material ke Gaza dihentikan oleh pihak yang tidak dikenal. Bahkan seorang staf lokal yayasan hampir menjadi korban penyerangan bersenjata. Pihak keamanan Monaco pun mendesaknya untuk mundur. "Anda terlalu berharga untuk mengambil resiko ini," kata salah satu penasihat istana. Namun Aminah hanya tersenyum. "Kalau saya takut ancaman, lalu bagaimana dengan anak-anak Gaza yang setiap hari hidup di bawah bom? Nyawa mereka jauh lebih berharga." Tekanan tidak hanya datang dari luar. Sebagian kalangan elit Monaco mulai menjauhinya. Teman-teman sosialitanya menganggap Aminah merusak citra Monaco dengan mencampurkan agama ke dalam urusan internasional. Sebuah majalah gosip bahkan menulis headline, "From Glamour to Gaza, Has Aminah Lost Her Mind?" Meski demikian, Aminah tetap tenang. Ia mengingat pesan ibunya dari Surabaya. "Jika kau benar di jalan Allah, jangan goyah hanya karena dunia menertawakanmu." Di Gaza sendiri, masjid-masjid yang sudah berdiri mulai dipenuhi jamaah. Anak-anak kembali belajar Al-Quran. Para ibu punya tempat untuk mengaji. Dan kaum muda memiliki ruang aman untuk berdiskusi. Setiap kali Aminah menerima foto anak-anak Gaza yang tersenyum di dalam masjid, ia merasa semua ancaman dan tekanan itu tidak ada artinya. "Apapun yang terjadi, saya tidak akan berhenti," bisiknya suatu malam saat berdoa. Butuh waktu lebih dari 3 tahun, ribuan tenaga relawan, dan perjuangan melawan blokade dan ancaman. Namun akhirnya hari itu tiba. Di tengah debu dan reruntuhan Gaza, suara takbir menggema dari ratusan pengeras suara baru. 100 masjid telah berdiri. Hari itu, ribuan warga Gaza berkumpul di salah satu masjid terbesar yang dibangun oleh Yayasan Aminah. Masjid itu dinamai Masjid Al-Nusantara sebagai penghormatan pada darah Indonesia yang mengalir dalam diri sang miliarder. Aminah hadir dengan balutan jilbab hijau zamrud, sederhana namun anggun. Saat ia melangkah masuk, lautan manusia meneriakkan, "Allahu Akbar!" dan bertepuk tangan. Anak-anak berlarian sambil membawa bendera Palestina dan Indonesia kecil di tangan mereka. Air mata menetes dari mata Aminah. Dulu, Gaza hanya dikenal dunia karena perang. Hari ini, dunia melihat Gaza punya 100 cahaya baru, 100 masjid, 100 harapan, ucapnya dengan suara bergetar. Proyek Aminah tidak berhenti di Gaza saja. Dari Turki, Yaman, Suriah, hingga Rohingya, banyak wilayah konflik yang mulai menghubungi yayasannya berharap program serupa bisa dijalankan di tempat mereka. Para pemimpin dunia Islam sepakat memberikan Aminah penghargaan khusus sebagai ikon filantropi Muslim dunia. Namun, seperti biasa, Aminah menolak semua gelar itu. "Saya tidak butuh penghargaan, saya hanya ingin ketika saya meninggal nanti, ada doa dari anak-anak yatim Gaza yang membaca Al-Fatihah untuk saya." Di tanah air, nama Aminah Zahra Al-Fayed menjadi simbol kebanggaan nasional. Universitas-universitas mengangkat kisahnya sebagai inspirasi. Di Surabaya, sebuah jalan baru bahkan dinamai Jalan Zahra Gaza. Ia mungkin lahir di Monaco, tapi jiwanya Indonesia, ujar Wali Kota Surabaya dalam peresmian jalan itu. Kini, setiap kali azan berkumandang dari 100 masjid di Gaza, dunia mengingat bahwa ada seorang perempuan muda dari Monaco dengan darah Indonesia yang menolak hidup hanya untuk pesta dan permata. Ia memilih jalan yang lebih sulit, menukar kilau dunia dengan cahaya iman.
Dan di setiap doa yang terucap di masjid-masjid itu, nama Aminah selalu ikut terangkat.